Dipersembahkan oleh dan didukung oleh dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitabmu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Kepadamu ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Tuhan, aku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu, Tuhan, jangan biarkan hatiku mengeluh, meragukan rahmat-Mu, Tuhan. Hanya Engkaulah penuntun langkahku untuk selalu ada di jalan-Mu. Tetap di jalan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah,
Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat untuk kita menunaikan ibadah puasa kita sampai sempurnanya bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Pemirsa, tema kita hari ini tentang berlaku adil sebagai perbuatan dan ciri dari orang yang bertakwa. Terkait dengan ini, saya ingin mengangkat sebuah kisah atau mungkin peristiwa sejarah lebih tepatnya tentang Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau ini adalah khalifah dari Bani Umayyah. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan Umar ibnu Abdul Aziz ini lahir di Madinah pada tahun 682 Miladiyah dan wafat di Syria pada tahun 720 Miladiyah. Beliau wafat dalam usia yang masih belia, 38 tahun. Tetapi dalam kepemimpinannya yang singkat itu hanya sekitar 3,5 tahun atau malah mungkin 2,5 tahun, karena beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi dan wafat pada saat masih menjabat sebagai khalifah pada tahun 720, sehingga usia kepemimpinan beliau hanya sekitar 2,5 tahun. Sangat singkat kalau dibandingkan dengan misalnya masa jabatan presiden yang 5 tahun berarti hanya separuhnya. Atau di kita di PP Muhammadiyah misalnya 5 tahun juga jabatan kita ya hanya 2,5 tahun, hanya setengah periode saja. Tapi dalam rentang waktu 2,5 tahun itu Umar ibnu Abdul Aziz meletakkan dasar-dasar yang sangat penting dalam rangka membangun kerukunan di antara umat Islam, dan bahkan oleh beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i, Umar ibnu Abdul Aziz ini dikategorikan sebagai Khulafaur Rasyidun setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kenapa Umar ibnu Abdul Aziz ini dikelompokkan oleh Imam Syafi'i sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidun? Antara lain karena kepribadian beliau, keulamaan beliau, dan kepemimpinannya yang luar biasa. Salah satu hal yang berkait dengan bagaimana beliau menciptakan rekonsiliasi selama kepemimpinan itu adalah kebijakan yang terkait dengan bagaimana agar rekonsiliasi tercipta. Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan kepada semua khotib untuk membaca surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 90, yang di dalamnya Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, kemudian bersedekah kepada karib kerabat, dan kemudian perintah untuk berbuat ihsan. Kemudian ada 3 hal yang dilarang. Yang pertama adalah berbuat keji, yang kedua berbuat mungkar, dan yang ketiga bermusuh-musuhan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa Umar ibnu Abdul Aziz mewajibkan setiap khotib membaca ayat tersebut? Kita tahu di dalam sejarah, sejak wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam memang mengalami berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan kerukunan yang diakibatkan oleh persoalan politik. Persoalan politik itu bermula dari perselisihan di kalangan para sahabat mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah. Perselisihan itu sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Tetapi yang memang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam adalah perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelompok-kelompok yang mendukung
Muawiyah ini menganggap Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu, terlibat dalam pembunuhan Utsman. Sebuah tuduhan yang sangat tidak berdasar tentu saja. Muawiyah yang pada masa Utsman bin Affan menjadi gubernur di Syria tidak mau membaiat Ali. Bahkan antara Muawiyah dengan Ali sempat terjadi pertempuran yang luar biasa besar yang menelan korban jiwa dari kalangan para sahabat dan kalangan kaum muslimin dalam jumlah yang juga sangat besar. Perang Siffin, perang yang terjadi di kota atau tempat yang namanya Siffin itu memang menjadi bagian penting dalam tonggak sejarah Islam yang membuat umat Islam pada masa itu dan bahkan mungkin sampai masa kini masih tercerai-berai di antara satu dengan yang lainnya. Permusuhan antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah ini berjalan terus-menerus sampai bahkan ketika Muawiyah ini berkuasa, orang-orang yang menjadi pendukung Ali tidak diperbolehkan untuk berkhutbah. Mereka dalam ceramah-ceramahnya, para pendukung Muawiyah ini menjelek-jelekan Ali dan juga orang mendukungnya, sehingga umat mengalami perpecahan dan mengalami konflik yang sangat riskan. Lalu bagaimana kemudian akibat dari itu semua? Nanti kita akan bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertempuran Siffin, konflik di kalangan umat itu memang syarat dengan pertumpahan darah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun wafat, dibunuh secara sangat kejam oleh kelompok Khawarij. Tetapi memang tidak berhenti sampai di situ. Bahkan cucu Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib pun juga meninggal secara sangat tragis akibat pembunuhan dan peperangan. Sehingga umat dalam posisi yang tercerai-berai. Dan karena itu maka ketika diangkat menjadi khalifah pada tahun 717, Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk melakukan islah, melakukan rekonsiliasi agar umat ini bersatu. Umat tidak terpecah belah dan tercerai-berai, dan mewajibkan setiap khatib untuk membaca surat An-Nahl 90 yang tadi sudah saya bacakan. Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa berlaku adil, berbuat yang terbaik, berbuat ihsan, dan bersedekah kepada karib kerabat. Kemudian Allah melarang kita berbuat keji, berbuat mungkar, dan bermusuh-musuhan. Sehingga keadilan itu harus ditegakkan. Umar bin Abdul Aziz walaupun berasal dari keluarga Bani Umayyah atau dari dinasti Bani Umayyah, beliau berusaha untuk berlaku adil kepada semua umat Islam, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dan kemudian mengajak semua pihak untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial atau sentimen-sentimen rasial yang memecah belah. Berlaku adil itu diterapkan dalam semua bidang. Dan kita membaca banyak sekali kisah bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu juga seorang pemimpin yang sangat bersih. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlibat dalam berbagai kebijakan yang bersifat ashabiyah atau kolusi yang melibatkan keluarga. Dan berlaku adil ini adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah 8. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Dan berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu dapat lebih mendekatkan kamu kepada takwa. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, banyak kisah dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan betapa keadilan itu menjadi sesuatu yang sangat mewah, sesuatu yang sangat luxurious. Dunia pengadilan dan dunia peradilan di negara kita ini memang masih jauh dari harapan.
Ada kritik misalnya kalau ingin menang di pengadilan itu hubungi hakim. Dan hakim itu seharusnya adalah orang yang menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Tetapi seringkali dimaknai dalam pengertian yang bernada kritik atau makna pejoratif. Hakim itu ada yang membuat singkatan dengan hubungi aku kalau ingin menang. Kadang-kadang banyak hal yang berkaitan dengan subjektivitas dalam menetapkan hukum. Hukum kadang ditegakkan berdasarkan prinsip suka atau tidak suka, termasuk kelompok atau di luar kelompok. Sehingga kadang-kadang banyak persoalan besar, pelanggaran hukum yang tidak diberikan sanksi karena pelakunya mungkin orang besar, karena pelakunya adalah dari kelompoknya. Karena itu maka terkait dengan keadilan ini, Islam mengajarkan kepada kita agar hukum itu ditegakkan dengan qis. Qis itu artinya penegakan hukum yang tidak ada kompromi sama sekali, tidak ada bengkoknya sama sekali, sehingga Allah memerintahkan untuk kita menjadi seorang saksi yang juga adil, yang lurus, jujur, menyampaikan informasi dan kebenaran secara apa adanya. Sehingga terkait dengan keadilan itu, Rasulullah di dalam beberapa riwayat bersabda, kalau putriku Fatimah mencuri, maka aku yang akan menghukumnya dengan memotong tangannya. Ini adalah contoh betapa keadilan itu harus ditegakkan walaupun kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita. Keadilan itu memang sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Apalagi dalam sistem sekarang ini, di mana seringkali hukum itu bisa diputarbalikkan, fakta bisa dipalsukan, dan bahkan mungkin kadang-kadang kebenaran itu diperjualbelikan. Karena itulah maka dalam konteks kita menjadi orang yang bertakwa, kita diberikan tuntunan untuk pertama adil kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, adil kepada keluarga kita. Kemudian adil kepada orang-orang yang berada dalam kelompok-kelompok kita. Dan kemudian kita hendaknya juga berlaku adil kepada siapapun juga. Adil itu adalah lawan dari zalim, di mana zalim itu adalah perbuatan di mana seseorang tidak menerapkan aturan sebagaimana mestinya atau memperlakukan orang tidak seharusnya. Sehingga karena itu maka keadilan itu adalah bagian dari kemuliaan dan bagian dari ciri manusia yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan sehingga dapat berlaku yang seadil-adilnya kepada siapapun juga, karena sesuatu yang hak itu adalah hak yang harus kita tegakkan, dan sesuatu yang batil itu adalah batil yang harus kita singkirkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui lazismu, agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.